Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menampilkan contoh analisa biaya yang menggunakan time driven activity based costing dengan mengambil kasus suspek COVID 2019. Rumah sakit kami, next slide, mohon slide. Rumah sakit Budi Kemuliaan bukanlah rumah sakit rujukan COVID. Sehingga kami perlu tambahan upaya untuk menyediakan ruangan baru, yaitu ruangan triase, ruangan poli khusus, ruangan isolasi yang diambil dari gedung yang berbeda, yang tadinya peruntukannya berbeda. Dan alhamdulillah usaha ini mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan, Pemda DKI, dan para alumnus Budi Kemuliaan. Terakhir Budi Kemuliaan itu sudah berusia lebih dari 100 tahun, jadi banyak sekali donatur yang bisa membantu, dan suatu keniscayaan bahwa tidak mungkin rumah sakit kami yang bukan rujukan COVID menolak pasien yang walaupun kami tadinya menjadi rumah sakit ibu dan anak, misalnya datang dengan perencanaan melahirkan sesar atau vakum, tiba-tiba dalam perjalanan diagnosisnya berubah menjadi PDP. Kami menganut sistem krisis, dalam hal ini menganut krisis manajemen, di mana dalam keadaan ini kami menerapkan secara segera merubah struktur, kemudian membuat tim dalam bentuk satgas COVID, serta dengan person-person yang diperuntukkan khusus, serta melakukan problem solving yang muncul. Walaupun demikian, next slide berikutnya. Sejak Maret sampai April, rawat inap kami merawat total dalam slide adalah sekitar 59 PDP dan ODP. Dan dari pasien tersebut pada bulan Maret ada satu pasien umum yang hasilnya PCR positif dan satu anak berusia 4 bulan dengan ventilator dengan diagnosis pneumonia PDP meninggal. Dan pada bulan April satu pasien anak yang hasil PCR positif tapi anak selamat. Dua-dua kasus swab ini selamat. Slide berikutnya. Kalau kami lihat rawat jalan kami secara umum pasien-pasien umum jumlah kunjungan jauh berkurang. Kami catatkan mulai bulan April itu jumlah kunjungan rawat jalan bisa berkurang sekitar 40 sampai 50%. Tetapi pasien yang PDP dan ODP suatu hal yang tidak bisa dipungkiri akan muncul, dan kami dari bulan Maret sampai April ada sekitar 133 pasien yang kami terima. Slide berikutnya. Nah, pada presentasi sore hari ini, walaupun tadi sahabat saya Dr. Fosum sudah melihatkan skema pembiayaan, tapi ada metodologi costing TDABC yang kami coba sampaikan, yang kalau dilihat dari data-data tadi, dengan adanya top up dari ruangan, itu yang bisa membantu sehingga bisa klaimnya lebih besar. Nah, time driven activity based costing ini suatu perhitungan biaya yang dilakukan dengan menggunakan alur aktivitas pasien. Jadi pasien journey yang disepakati dalam bentuk ICP-nya, Integrated Care Clinical Pathway, yang dilakukan oleh masing-masing profesi. Kemudian setiap aktivitas tersebut diidentifikasi waktu pelaksanaannya, dihitung menit pemakaiannya, dan siapa yang berperan, kemudian kita biayakan. Kemudian setiap aktivitas diidentifikasi seluruh komponen biaya yang menyertainya, sehingga baik untuk rawat jalan, rawat inap, home visit bisa kita menggunakan time driven activity based costing. Slide berikutnya. Nah, ini ada contoh kasus. Kami punya satu kasus perempuan 64 tahun
dengan length of stay 8 hari. Di awal pasien datang dengan demam, didiagnosis sebagai infeksi viral dan non-bakterial, dan klaim inersi biji adalah sekitar seperti tertera 4,3. Tetapi karena pasien ini ternyata PDP, karena ada top up harian dengan tadi perhitungan ruangan isolasi khusus tanpa ventilator selama 8 hari, maka bisa menampak besar. Slide berikutnya. Nah, ini contoh kasus yang tadi yang PDP dengan COVID tadi, dengan komorbid. Pasien tersebut ada komorbid diabetes, hipertensi, dan ada 4 opsi yang kami buat di sini. Opsi yang kiri atas, opsi pertama, jika petugas merawat hanya kami saat ini perlu diketahui kami punya 15 tempat tidur dengan isolasi khusus yang kami kembangkan dalam rangka krisis kasus Satgas COVID ini. Karena suatu keniscayaan kami pasti menerima kasus-kasus yang PDP. Nah, kalau misalnya kami menghitungkan jumlah satu pasien dirawat, maka total biaya yang bisa dikeluarkan adalah sekitar 50 juta sekian. Tetapi kalau opsi 2, kalau dalam ruang isolasi itu ada 5 pasien yang dirawat, 5 pasien dirawat, sehingga penggunaan APD satu petugas bisa untuk mengawasin lebih dari satu pasien, maka biaya total yang biaya tidak langsungnya juga dihitung itu sekitar justru menurun sekitar 48%-nya, jadi cuma 29 juta sekian. Dan kalau saya lihatkan lagi total biaya opsi 3 di mana APD digunakan untuk melayani 5 pasien dan biaya tidak langsung diabaikan, maka turun lagi jumlah total pembiayaan tersebut. Dan opsi terakhir, jika APD digunakan untuk melayani 5 pasien dalam isolasi tadi misalnya, maka dan biaya tidak langsung dan APD diabaikan, maka kita lebih turun lagi sekitar 22,1 juta. Dalam perhitungan PDABC ini secara teknis ini panjang sekali, ada 7 langkah, tapi di slide ini kami tidak mempresentasikan semua, hanya perhitungan akhir. Slide berikutnya. Ada satu pasien lagi, kasus suspek COVID, bayi berusia 4 bulan laki-laki. Ini kejadian sekitar tanggal 25 Maret, masuk 20 Maret. Pasien tersebut didiagnosis awal sebagai pneumonia biasa, tiba-tiba dirawat ruang biasa, high care biasa, tiba-tiba dia memerlukan bantuan ventilator. Kita pindahkan ke bantuan ventilator dan mendapat ventilator selama 4 hari. Dan ternyata pasien tersebut tidak tertolong. Diagnosis PDP, hasil swab yang muncul 10 hari kemudian hasilnya negatif. Tetapi sesuai prosedur pemakaman saat tersebut, prosedurnya sebagai sudah dianggap sebagai pemakaman COVID. Walaupun pada saat itu ada pertentangan pihak keluarga yang tidak mau. Nah, nilai klaim inersi biji yang memakai ventilator adalah seperti tertera di slide 39,4, tetapi karena dianggap PDP ada top up 4 hari dengan ventilator dan dengan tekanan negatif, maka dapat tambahan 55 juta sekian. Kasus terakhir, kasus yang ketiga, contoh persalinan normal tapi ibunya menderita COVID. Usia ibunya 15 tahun, cuma 2 hari. Dia status kesehatan lain-lain sedang, klaimnya inersi biji 4,2 cuman, dan total klaim karena top harian 2 hari, dapat isolasi di ruang isolasi tanpa ventilator, tanpa tekanan negatif, maka dapat nilai tambahan 15. Slide berikutnya. Ini adalah contoh kasus COVID dengan persalinan seksi cesarean. Tadi sebelumnya Ibu Kalsum mengatakan kalau dia semata-mata seksi cesarean, pembiayaannya dibayarkan melalui JKN. Tetapi PDP-nya, dengan PDP-nya, suspek COVID-nya, baru
hitungkan dengan skema yang baru. Pada kasus kami ini berusia 40 tahun, pasien hanya kami rawat 3 hari. Di awal pada waktu sebelum tindakan seksio cesarean, pasien masih dinyatakan belum sebagai PDP. Tetapi dalam perjalanannya, begitu akan diseksio, klinis menunjukkan PDP dengan konsultasi dokter penyakit dalam, dokter spesialis paru, maka seperti tertera dari slide, kita klaimnya inasibici cuma 5,2 dan karena ada top up harian ruangan isolasi yang tanpa ventilator dan dengan tanpa tekanan negatif, kita mendapatkan 3 kali 9 sekian, 7 sekian, 3 kali 7, sekian. Jadi dapat nilai 22,5. Yang kami tunjukkan di sini, maaf sebelumnya, adalah variasi yang kami lakukan ini, yang kasus anak, kemudian kasus seperti normal, kasus preinseksio, belum kami hitung time driven base activity base costingnya, jadi ABC-nya. Nanti kami akan berkesempatan menghitung, dan kalau ternyata itu dihitung, nilai yang didapat itu lebih mendekati seperti nilai keekonomian sebenarnya, karena kita menghitung persis pasien journey yang dihitung berdasarkan aktiviti setiap pasien tersebut dilayani. Misalnya pasien diterima dari ruang emergensi, di triase berapa menit yang dibutuhkan, siapa yang bertugas, kita menghitung asuransi petugasnya, asuransi paramedis, dokter yang merawat, kemudian sampai dia dirawat, sampai dia pulang, biaya lab dan semuanya. Dan kami memang belum menghitung secara seksama 3 poin tadi, baik bayi yang meninggal, kemudian persen normal dan persen seksio cesarean. Saya kira itu contoh saya terakhir, contoh presentasi analisis kasus. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dari asosiasi yang dan khususnya untuk Pak Pri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan analisis kasus-kasus sebagai pembanding dan sebagai memperkaya khazanah bagaimana penghitungan yang idealnya yang akan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Fahrul, spesialis anak